Nah, di sini juga diperkuat ternyata obat terbaik itu adalah Al-Qur'an. Nah, maka sebenarnya dalam rangka ru'yah itu saya cuma pengen mengajak, ayo kita sebagai umat muslim itu jadikan Al-Qur'an itu adalah pengobatan yang utama, yang pertama dulu, Pak. Ketika kita dinasihati tentang kebenaran, bahwa hal itu sebenarnya adalah satu kemaksiatan, kita sulit untuk menerimanya. Nah, yang paling mudah contohnya apa? Yo riba lagi. Ya, kita melakukan dosa riba, tapi ketika hari itu bahwa kita masih oke-oke saja, ya, masih lancar-lancar saja, ketika disampaikan kebenarannya kita tidak mau terima. Karena apa? Resikonya pahit. Ya, resikonya pahit. Resikonya apa? Harus dihentikan dan akhirnya bisa jadi kelelang dan sebagainya. Ya. Padahal meskipun tidak diingatkan, nanti ujungnya pasti akan seperti itu. Ya. Itu, ya. Dan ia pun lebih memilih menderita penyakit untuk selamanya. Ya. Ditahan, diembat. Nah, di antara tanda sakitnya hati adalah keengganan mengkonsumsi makanan yang bermanfaat. Apa yang disebut makanan di sini? Yang disebut makanan yang bermanfaat di sini adalah majelis ilmu, Bu. Sebenarnya. Iya. Karena tubuh kita itu berdasarkan sumber dua hal. Yang pertama adalah jasad kita dan ruh. Jasad kita juga memerlukan asupan makanan-makanan seperti ini yang bergizi. Ya, betul. Untuk kehidupan kita. Lah, ruh kita sebenarnya juga memerlukan asupan makanan yang namanya ilmu itu tadi. Maka seringnya kita lalai itu seakan-akan tubuh ini hanya perlu makan toh. Ruhnya tidak pernah dikasih asupan, tidak pernah dikasih ilmu. Maka itu akhirnya di antara hati yang sakit itu enggan bermanfaat, enggan mengkonsumsi makanan yang bermanfaat. Justru cenderung kepada yang mendatangkan mudorot atau kerugian. Juga enggan terhadap obat yang berguna dan cenderung kepada penyakit yang berbahaya. Hati yang sehat selalu mengutamakan makanan yang bermanfaat daripada racun yang mematikan. Makanan terbaik adalah apa? Iman. Obat terbaik adalah Al-Qur'an. Maka ini di sini disebutkan obat terbaik adalah Al-Qur'an. Maka di dalam kaidah ru'yah kemarin saya menjelaskan apa sih, Pak, Bu, yang menjadi dasar bahwa ru'yah itu mengobati. Jadi kan pernah bertanya-tanya enggak? Di ru'yah kok iso mari ki piye carane? Bagaimana? Tahu enggak caranya bagaimana? Kalau jenengan ke rumah sakit pengen sembuh, pasti ada caranya dengan dokter. Gimana? Diperiksa, dicek kira-kira apa sakitnya, terus ditanya. Setelah itu ditentukan obatnya. Gimana? Setelah ditentukan obatnya, jenengan pasti akan diberikan saran. Pak, Bu, yang ini dimakan atau diminum 3 kali, yang ini 2, yang ini 1. Gimana? Nanti dihindari makanan yang ini ya. Nah, itu caranya kalau jenengan pengen sembuh. Gimana? Jadi ada lurutannya, Pak. Nah, sekarang Al-Qur'an itu kalau disebutkan di sini adalah obat terbaik. Nah, bagaimana Al-Qur'an itu cara menyembuhkannya bagaimana? Apakah cukup dibaca toh? Apa cukup dipegang, dilihat ini seperti ini? Nah, maka kemarin saya sebutkan bahwa alasan Al-Qur'an menjadi obat terbaik itu di Al-Qur'an disebutkan ada 3 surat. Yang pertama di surat Al-Fussilat ayat 44, Al-Isra ayat 82. Terus yang ketiga lupa yang ketiga. Ada 3 surat yang saya ketahui di situ, yang dimana salah satunya berbunyi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Sungguh Al-Qur'an ini diturunkan sebagai obat. Nah, di sini juga diperkuat ternyata obat terbaik itu adalah Al-Qur'an. Nah, kita
Maka sebenarnya dalam rangka ru'yah itu saya cuma pengen mengajak, ayo kita sebagai umat muslim itu jadikan Al-Quran itu adalah pengobatan yang utama, yang pertama dulu, Pak. Lah seringkali sebelum ini kita itu kalau berobat kemana dulu? Ya ke obat dulu, ke rumah sakit dulu. Lah boleh enggak? Ya boleh sebenarnya. Ya. Maka saya sering sekali mencontohkan bagaimana keadaan Nabiullah Musa ketika sakit itu kan dua hal yang sangat berbeda ya. Ketika sakit pertama dia berdoa kepada Allah dan ditunjukkan tumbuhan. Nah sakit yang kedua langsung menuju ke obat. Karena sakitnya sama, berpikirnya kita memang yaitu manusiawi. Ya kita ini, oh obatnya kae, langsung dituju, ya. Nah seperti itu, tidak datang kepada Allah dulu. Nah adapun tanda sehatnya hati adalah kepergiannya dari dunia menuju negeri akhirat. Maksudnya apa? Orientasi, tujuan, ya. Nah atine sehat itu tanda-tandanya, ya, salah satunya adalah kepergiannya, ya. Kepergiannya itu maksudnya meninggalkan, Pak. Sudah tidak terlalu mengutamakan mungkin, ya. Meninggalkan apa? Dunia, kehidupan duniawi, menuju ke negeri akhirat. Ya. Maka di sini selalu kami mengingatkan bahwa sejatinya tujuan utama kita itu adalah negeri akhirat, Pak Bu. Ya, jangan kehilangan fokus di situ. Kita boleh mengejar dunia, mengejar jabatan, boleh silahkan. Tapi jangan sampai melupakan akhiratnya. Okay. Tapi seringkali kita lalai. Okay. Maka dulu ya saya pernah berkumpul dengan teman-teman saya, okay. Seperjuangan, memang satu perjuangan yang ketika berkumpul itu membahas tentang perihal program-program dakwah. Program-program dakwah kita bahas semuanya, pergerakannya bagaimana. Nah di situ memang cukup, yang pertama pasti menguras waktu, menyita waktu, menghabiskan waktu. Yang kedua dana, ya, biaya, pasti seperti itu. Nah akhirnya karena bahasanya kita itu mungkin wis capek lah mungkin ya, saya anggap capek. Wis dakwah kesana kemari, wis entek tenaga, entek waktu, entek duit, ya kan? Terus mungkin sebagian akhirnya juga keluarga itu seperti terabaikan, ora kopen, ya. Terus akhirnya kita berpikir, oh nak carane kaya ngene, ya berarti dhewe kudu iso bagi waktu, donyane separo, akhirate separo. Masuk akal enggak kira-kira? Donyane separo, akhirate separo. Masuk akal enggak Pak kira-kira? Masuk akal. Kalau masuk akal, pertanyaan sekarang, bagaimana cara jenengan membagi akhirat separuh dan dunia separuh? Sholatnya berarti 12 jam, kerjanya 12 jam gitu mungkin, baru dianggap separuh? Ayo, bagaimana caranya? Ya tidak bisa, okay? Bahwa secara hakikat ketika kita mengejar akhirat itu, otomatis dunia itu akan mengikuti, okay? Tapi kalau kita fokusnya hanya mengejar dunia, akhiratnya pasti tercacar, Pak.